Ya, masih bersama kami di Hidup Sehat. Nah, tadi kita udah melihat tayangan mengenai yang namanya obesitas. Ya, Intan ya, Iya ternyata dokter. sangat mengganggu juga kegiatan sehari-hari di Iya samping mengganggu kegiatan kesehatan. sehari-hari, terus juga banyak menimbulkan resiko penyakit-penyakit. Nah itu dokter Setuju. Ekles. Nah, kita akan membahasnya secara detail. Sudah bersama dengan kami, Dr. Andi Komeldi Takdir, spesialis penyakit dalam. Selamat pagi dokter. Selamat pagi, dokter. Dokter apa kabar? Sehat alhamdulillah. Dokter saya nggak obesitas kan loh? Enggak, Iya, iya. jauh. Langsung mau konsultasi nih. Langsung worry ya dokter Ekles ya. Jauh lah. Oke, Lolos dari oke. lebaran berarti. Oke dokter, kita langsung saja ke fakta mitos nih. Ini bagi para pria nih, katanya obesitas lebih sering ke pria daripada wanita. Fakta atau mitos? Itu fakta. Oh, Fakta dokter. fakta. Fakta. Jadi Oh. tapi Kenapa? angkanya tidak terlalu jauh ya. Jadi Oke. kalau kita lihat statistiknya, laki-laki dibandingkan perempuan itu kisaran prevalensi dia ada yang obesitas itu 20 sampai 40%. Kalau data Amerika bilangnya dia sekitar 40%, Iya, Dok. iya. Ya. Nah, yang perempuan itu sekitar 38 sampai 39 sebelum perempuannya menopause. Oh gitu. Tapi begitu menopause, justru persentase di perempuan yang mengalami obesitas itu bertambah. Oke. Lebih besar 1-2% dibandingkan laki-laki yang 40% itu. Oke. Nah dokter, ini sesuai data yang dokter tadi bilang, ini Ya. ada juga fakta dan mitos yang beredar bahwa sebagian besar wanita, terutama yang sudah memasuki masa menopause, ini mengalami obesitas. Ini artinya fakta atau mitos dokter? Fakta. Fakta tadi ya? Iya. Ini penyebabnya kenapa dok? Karena kadar estrogennya menurun. Salah satu yang bisa bantu menjelaskan fenomena itu karena faktor estrogen. Jadi begitu estrogennya menurun, nah disitulah mulai terjadi penumpukan lemak pada tubuh perempuan tersebut. Oke, Jadi karena estrogen menurun, penumpukan lemak lebih tinggi, metabolisme juga mungkin Iya, terganggu ya dokter dan ya? mungkin juga akan ada faktor yang lain, mungkin gaya hidup, lifestyle mungkin ya. juga bagaimana dia punya tingkat stresor karena mungkin lebih fokus menata rumah tangga dan lain-lain. Itu ada beberapa faktor, tapi salah satu yang membantu menjelaskan adalah menurunnya kadar estrogen itu. Iya, Oke, iya, karena ini dia berkaitan pentingnya dengan dokter ya, kita tetap berolahraga berapapun usia kita ya. lifestyle paling Yes, penting. lifestyle ini Oke penting dokter, banget. selanjutnya nih, obesitas katanya dapat meningkatkan resiko penyakit jantung koroner sampai 4 kali lebih tinggi dibanding dengan orang normal. Oke, itu fakta ya. Bahkan Langsung mungkin fakta. lebih tinggi. Iya. Fakta, Lebih tinggi. Tapi tergantung data di center yang mana. Ya, ada yang menyatakan bahwa mereka yang berat badannya berlebih dibandingkan mereka yang berat badannya normal itu ada yang 4 kali lipat. Ada yang menyatakan bahwa sampai 80%. Ya, lebih dari itu. Jadi mungkin sekitar 5 kali lipat. Oh, Ada Banyak juga yang ya. sedikit di bawahnya, tapi kalau kita ambil di tengahnya ya sekitar 4 kali lah. iya, iya. 4 iya. kali lebih tinggi resikonya. Jadi udah jantung koroner tadi, apalagi ya tadi, apa karena jantungnya ini ya, karena memang penumpukan lemak Multifaktor, ya? Dok, multifaktor. Jadi multifaktor. karena begitu kalau kita lihat orang-orang yang berlebih berat badannya, termasuk tadi yang disampaikan yang kayak di gambar anak-anak yang Ya. tadi, itu kan kemudian organ-organ itu memiliki beban yang berlebih. Setuju. Jantungnya harus memompa lebih banyak darah ke jaringan-jaringan di sekitar, ginjalnya lebih banyak menyaring darah, ya. Hatinya juga sama, dia akan memproses lebih banyak lagi makronutrien. Jadi akan berdampak multiple. Kerjanya Multifaktor jauh lebih keras ya. Betul. Kerja lebih Artinya, berat ya, lebih otomatis. berat dibanding orang-orang normal. Itu yang menyebabkan. Nah Dibanding ini yang berat ternyata, badannya normal. iya ternyata banyak banget ya pemicu-pemicunya. Benar. Nah dokter, ini ada juga fakta dan mitos yang beredar nih, katanya kalau memiliki berat badan yang berlebih, ini akan meningkatkan risiko diabetes. Ini fakta atau mitos dokter? Fakta lagi. Fakta lagi. Fakta lagi. Jadi mereka yang berat badan berlebih itu sekitar 8 sampai 10 kali lipat. Ada 8 yang menyatakan sampai 10 sekitar kali lipat? 8 7 sampai kali Oke. kemungkinan dia mengalami diabetes dibandingkan dengan mereka yang berat badannya normal. Oke. Karena Itu asupan karena apa, gula, atau? dokter? Jadi proses yang terjadi pada mereka yang berat badannya berlebih, dan ini bisa terjadi pada siapa saja dan juga bisa ditreat pada semua orang sebenarnya, itu adalah terjadinya resistensi insulin. Ya. Jadi jaringan lemaknya menumpuk, kemudian dia butuh insulin lebih banyak. Ya. Nah, salah satu yang kemudian menyebabkan orang diabetes di kemudian hari adalah kelelahan dari pankreasnya, kemudian resistensi insulin itu sendiri. Nah, gulanya naik. Itu sebabnya sebagian orang diabetes
kalau dia berhasil menurunkan berat badan, yang tadinya gula darahnya itu jelek kontrolnya, nah itu agak membaik begitu berat badannya mendekati berat badan normal. Itu ya hubungannya berarti dokter. Nah ini kan mungkin ada orang-orang atau simpang siur pada luar sana kan kadang-kadang obesitas dari genetik atau faktor genetik, Ya. dokter. Nah apakah orang yang tidak mempunyai faktor genetik obesitas itu punya resiko Tetap dok, untuk obesitas? tetap. Kalau bicara genetik mungkin perannya dalam kehidupan seseorang, kecuali kalau memang ada cacat bawaan atau apa, tapi kalau dia sifatnya yang bisa dimodifikasi seperti obesitas ini, kontribusinya sekitar 10-20%. Selebihnya itu dari pola hidup, bagaimana dia makan, olahraga, istirahat, Benar. kerja, Iya. hal-hal itu berkontribusi Jadi lebih besar. sangat berpengaruh ya. Memang Tetap oke lah ada ya 10-20% itu, tapi ada yang lifestyle-nya jauh Yes, lebih besar berpengaruh. perannya lebih besar. Iya. Ini Oke. artinya memang paling utama adalah bagaimana gaya hidup. Jadi walaupun orang-orang yang mungkin ada keturunan genetik yang orang tuanya atau leluhurnya memang agak besar badannya, itu tetap bisa dikontrol ya Masih dokter bisa ya. berat Masih bisa. badan normal. Iya. Oke, nah dokter ini ada fakta dan mitos berikutnya dokter yang beredar. Ini katanya obesitas dapat meningkatkan resiko berbagai macam penyakit kanker. Ini fakta atau mitos dokter? Wah, ini fakta berturut-turut ya, ini fakta lagi. Fakta lagi? Yes. Jadi ada banyak penelitian memang sudah mengaitkan, menemukan kaitan yang erat antara obesitas dengan kejadian kanker. Ada belasan jenis kanker yang ditemukan korelasinya itu, hubungannya itu dengan obesitas itu erat. Iya. Jadi memang kita harus menyampaikan ke masyarakat, mendidik barangkali ya, mengajak terutama kayak yuk kita batasi jumlah asupan Makanan. gula Gula, terutama ya, kemudian juga menambahkan aktivitas karena kalau udah kanker itu siapalah yang mau pada posisi itu. Jadi kita masih bisa ngerem sebenarnya dan mengurangi risiko-risiko penyakit yang buruk Oke. tadi. Emang Oke, harus oke. dicoba direm ya dokter Eklas ya. Iya, iya. Oke dokter, nah ini ada fakta mitos nih dokter. Timbunan lemak pada orang obesitas di saluran pernafasan bagian atas mempersempit jalan nafas sehingga menimbulkan sesak. Fakta atau mitos? Oke, fakta. Fakta juga dokter. Fakta. Tapi dia kan ada dua mekanisme Iya, ya. iya, iya. Tapi tidak semua juga orang kemudian mengalami. Cuma sekitar 70-80% ya orang dengan obesitas itu punya risiko saluran napasnya itu bekerja lebih berat untuk supaya dia bisa bernafas. Iya. Karena saluran napasnya itu diselubungi, dikelilingi oleh Lapisi lemak. ya. Kemudian otot dada yang dipakai juga untuk bantu bernafas dan otot diafragma juga Dikelilingi lemak. itu dikelilingi lemak juga. Jadi bebannya pada saat berfungsi itu bertambah. Iya. Dan ini yang kemudian membuat orang sebagian yang obesitas itu merasakan bahwa kok napas saya pendek ya. Benar. Nah, begitu mereka mulai menurunkan berat badannya, mereka mulai merasa lebih lega. Iya. Lebih normal lagi ya. Setuju, Oh, setuju. mungkin itu yang membuat orang yang punya kelebihan berat badan itu kalau jalan sedikit udah Dan ngos-ngosan akhirnya ya? malas. Gitu ya. Akhirnya malas. Kan Iya. itu jadi lingkaran setan ya. Oh. Karena dia Benar. lebih cenderung untuk tidak bergerak, akhirnya kan malah makin gemuk. Iya, iya. Iya, itu dia Iya. membuat orang akhirnya males ya. Aduh, itu bahaya dokter ya. Iya. Nah dokter, ini ada juga nih fakta dan mitos yang beredar terkait tidur nih dokter. Ini Yes. katanya kalau tidur mendengkur, ini adalah tanda-tanda bahwa seseorang mengalami obesitas. Ini fakta atau mitos? Jangan dijawab dulu dokter. Oke. Ini semuanya pasti nungguin nih. Wah, Iya. kalau saya mendengkur, ini obesitas nggak ya? Kita Iya. temukan jawabannya sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat. sehat.